akses terhadap informasi di era digital ini. Saat ini kita akan berbincang mengenai pemanfaatan media elektronik untuk penyebarluasan informasi bersama dengan dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Haji Hasrullah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sejalan dengan tema hari ini, bagaimana pandangan Bapak mengenai pemanfaatan media elektronik untuk penyebarluasan informasi yang terjadi saat ini, Pak? Jadi memang di era sekarang ini adalah era digital ya. Semua dilakukan dengan cara sangat mudah. Buktinya ini kita wawancara ini tidak perlu saya datang ke studio kan. Cukup dengan menggunakan media sosial, kemudian terhubung dengan link akhirnya bisa kita berbicara. Artinya di era disrupsi ini memberi kemudahan. Kalau dulu kita kenal namanya era gelombang pertama, kedua, ketiga, terus revolusi informasi, dan sekarang di sekitar tahun di akhir abad 20 ini ada namanya terjadi konvergensi media yang dimana semua bisa dilakukan secara digital gitu. Jadi persoalan digital ini menjadi kebutuhan mendesak, dan sekarang kita diatur. Istilah saya itu di mana-mana dan sering memberi ceramah dan kuliah dan bahkan diskusi. Kehidupan kita di era digitalisasi ini ada 2 T. T pertama adalah Tuhan yang selalu kita menjalankan ibadah, melarang yang tidak boleh, kemudian sholat apa. Kemudian T kedua adalah handphone. Jadi kalau kita bangun tidur, tadi saya melihat biasanya kan kalau orang muslim itu sholat subuh dulu. Tapi sekarang lihat handphone dulu, apa informasi terjadi gitu. Nah sekarang semua serba terbuka, apalagi sekarang kita lihat diatur oleh suatu sistem yang sifatnya kosmopolite, kemudian hal-hal, semua transaksi dan interaksi dengan media sosial gitu. Jadi bisa saya bayangkan, waktu saya ke Jepang, kira-kira bawa mahasiswa KKN itu di tahun 2018. Saya lihat TVRI itu di salah satu di Kyushu, lewat buka digital terus buka TVRI, ada kita nonton di sana gitu. Itu artinya persoalan jarak, persoalan waktu itu sudah nggak ada batasnya lagi gitu. Bahkan apa saja yang bisa dicari di era digitalisasi dengan menggunakan handphone, menggunakan media sosial, itu semua orang bisa berinteraksi itu. Bahkan siaran jarak jauh bisa kita lakukan dengan menggunakan alat yang namanya digitalisasi gitu. Jadi saya kira beruntunglah kita ini yang masih dapat menikmati bagaimana kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga semua mempermudah transaksi saja. Ya, sekarang kalau orang pesan makan tidak perlu lagi order, langsung lihat menu di handphone sudah bisa kita lakukan, mulai dari coto Makassar, mulai dari soto Betawi, soto Makassar, ada semua. Begitu juga tentang transaksi ekonomi sekarang ini. Iya, sekarang dengan cara pegang handphone tidak perlu ke ATM lagi, terjadi pengiriman dengan secara digital, semua bisa dilakukan. Nah, sekarang yang dialami adalah social engagement, bagaimana kohesivitas media sosial itu mengatur peradaban kita gitu. Jadi saya kira dengan apa yang kita peringati pada hari ini menunjukkan kemudahan yang bisa kita lakukan, dan sebagai orang yang bergelut tentang 40 tahun belajar tentang komunikasi, ini saya kira era yang paling mudah, tergantung mau diapakan ini digitalisasi. Dan saya kira kalau TVRI tidak masuk di era digitalisasi akan tertinggal juga. Nah, semua bisa kita lakukan dengan cara teknologi komunikasi yang kita nikmati sekarang ini gitu. Dulu kalau mau pemilu 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, kami dipanggil di studio untuk wawancara. Sekarang dengan memberitahu Pak Hasrullah jam 5.10 harus standby, menggunakan laptop, kemudian ada di rumah, selesai persoalan. Jadi semua dimudahkan. Begitu. Oh begitu, Pak. Dan memang tidak bisa dibungkiri, Pak, ya, bagaimana digitalisasi ini memudahkan kehidupan sehari-hari, mulai dari memesan makanan sampai dengan kebutuhan lainnya. Dan juga digitalisasi ini digunakan sebagai instrumen oleh pemerintah juga untuk melakukan sosialisasi. Nah, sekarang ini, Pak, seberapa efektifkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan sosialisasi tersebut melalui media digital, Pak? Jadi sekarang saya kira persoalan apalagi di daerah-daerah kota besar ya,
maaf kalau saya katakan yang menentukan ini kan Iya, Pak. BTS yang ada jaringan yang bisa mengoper sinyal kemana-mana. Tapi saya pernah ke mana ke Kalimantan perbatasan ya dengan Kalimantan Utara. Memang terasa itu pembangunan infrastruktur di masalah teknologi komunikasi ini memang butuh jaringan. Nah, jaringan yang menyebabkan seperti itu. Tapi untuk kota-kota besar, saya kira tidak ada masalah gitu. Jadi pemanfaatan dalam kampanye, pemanfaatan tentang sosialisasi politik, kemudian kita mau lihat siapa surveinya yang paling bagus, itu tinggal buka media sosial. Siapa yang lagi trending yang kemudian kemarin ada beberapa dua kandidat yang datang di Makassar. Pertama adalah Prabowo, kemudian kedua adalah Anies Baswedan, dan kita tunggu Ganjar. Kita lihat itu besaran orang gerak jalan bisa kita perkirakan. Walaupun dikatakan 1 juta, tapi nggak masuk akal juga sebenarnya 1 juta. Paling tinggi 200-300 ribu. Ini kan hal-hal yang memudahkan kita. Jadi seperti sekarang dengan gaya streaming ini ya, teman-teman yang masyarakat yang ada di luar negeri bisa melihat, apalagi seperti kalau orang yang dari Sulawesi Selatan, dibilang ada Pak Zrula di TVRI, dia akan putar gitu. Jadi kemudahan-kemudahan ini selalu memberi kemudahan yang lebih bagus gitu. Dan apa yang kita nikmati sekarang kita harus mensyukuri bahwa begitu juga tentang teknologi digital yang kita seperti perintah sholat ya, itu dengan menggunakan perintah yang maha kuasa, ternyata karena terbukti juga apa yang saya katakan ini bisa terjangkau di Amerika, bisa di Rusia, bisa di Selandia Baru, jadi semua ini pertukaran informasi dan kecepatan mendapatkan informasi. Nah, seperti handphone yang saya pegang sekarang ini, maaf kalau agak handphone yang ada di depan saya ini anytime kita sambil bisa diskusi, bisa pesan makan, kemudian menjawab BA, dan apalagi kalau live, semua bisa kita lakukan. Tidak perlu lagi menggunakan biaya yang tinggi dengan teknologi yang sifatnya tidak seperti dulu lagi gitu. Oke. Baik Pak, lantas sejauh mana kesiapan badan-badan terkait yang Bapak lihat, baik pemerintahan atau lainnya, dalam menyampaikan pesan untuk menghadapi pemilu, dan bagaimana menyikapi penyebaran informasi seperti melakukan sosialisasi dan kampanye? Jadi saya kira mudah sekali, ini kemudahan sebenarnya, tapi pemerintah ini memang harus lebih cepat dan aktif ya. Tapi susah juga dikontrol karena beberapa jaringan baik ya seperti Facebook, kemudian WA, Twitter, Instagram, ya ini merajai. Agak kebebasan itu ada pada individu lagi sekarang itu. Nah, makanya memang aturan-aturan seperti ini harus, yang sangat ditakutkan dalam kampanye ini adalah seperti bagaimana mengatasi hoax, ya, bagaimana menyampaikan informasi yang santun. Nah, bagaimana aturan-aturan main itu bisa diketahui gitu, sehingga sosialisasi kampanye sebenarnya ini secara aturan ini kan sebenarnya belum bisa kampanye tuh, tapi ya kampanye selalu mengartikan sosialisasi. Nah, kampanye itu kan nanti sesudah calon presiden, tapi apa yang terjadi sekarang dengan media sosial itu menggeser paradigma aturan yang pernah kita sepakati bersama. Ya, orang kemana terus hari ini umpamanya datang Ganjar atau siapa Anies ke Makassar, seketika dengan detik itu dinikmati. Jadi sekarang yang harus disiapkan oleh pemerintah sekarang membuat aturan main bagaimana cerdas bermedia sosial, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya hoax. Kalau ada streaming yang sifatnya hoax itu harus ditegur atau diberi sanksi. Nah, ini yang belum siap yang kita lakukan gitu. Ya, Pak. Maka yang saya takutkan nanti adalah pada saat kampanye hoax dengan pembunuhan karakter masing-masing, mengangkat hal-hal yang tidak pantas sehingga bisa kita ketahui, dan itu mulai kelihatan sekarang gitu. Nah, sekarang kesiapan Kominfo maupun Bawaslu, ini juga Bawaslu juga kemarin juga data pemilih juga masih belum kita tahu apa seperti itu validnya gitu. Nah, lewat media sosial kontrol masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan oleh para kandidat bisa kita ketahui gitu. Oh, begitu Pak ya. Dan saya rasa juga dengan sejauh ini bagaimana semua badan-badan terkait dan pihak-pihak terkait memanfaatkan sosial media untuk sosialisasi atau mungkin kampanye Pak ya. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana kita sebagai masyarakat untuk dapat menjadi pengguna yang cerdas, memilah-milah mana kiranya yang penting dan mana yang hoax Pak. Nah, dari Bapak sendiri, menurut pemahaman Bapak, bagaimana dari masyarakat bisa memilah itu semua Pak?
Ya ini persoalan tergantung kecerdasan bermedia sosial, bermedsos itu. Ya. Nah, ya itu ya kalau orang-orang terdidik nggak ada masalah ya, bisa melihat aturan yang jelas bahwa ini boleh ini tidak. Tapi yang saya takutkan nanti karena di media sosial itu tidak ada sensor lagi, kadang-kadang pembunuhan karakter masing-masing kandidat itu bisa dilakukan oleh yang harus diwaspadai adalah para hacker dan buzzer. Hacker dan buzzer yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi persoalan sosialisasi dan digitalisasi ini kita sudah masuk di ranah liberalisasi informasi. Jadi sekarang tergantung dari ketahanan komunikasi kita menerima informasi itu. Jadi saya berharap kepada masyarakat kita yang cerdas bermedia sosial, pertama kita harus tahu apakah informasi itu mengandung kebenaran atau tidak. Yang kedua, kita harus cerdas apakah ini orang beretika dan menyerang atau tidak gitu. Nah, kalau kita cerdas bermedia sosial itu akan kita lihat, oh ini nanti tidak lama lagi ya, itu kita harus, makanya sosialisasi hoax itu harus dilakukan, dan saya kira KPU sudah memikirkan, tinggal kita bagaimana menunggu implementasi itu gitu. Karena bisa saja politik ini bisa ya namanya persaingan politik itu tentu semua akan mau menang, jadi kadang-kadang segala cara yang dilakukan, dan itu terlihat sekarang juga. Dan untunglah kita saya berharap menghimbau kepada halayak dan pengguna media sosial, kita harus memilah-milah informasi yang kita mau lihat. Kemudian kita harus cerdas melihat apakah ini mengandung bermakna positif atau negatif. Ini juga harus kita. Kemudian saya minta kepada pemerintah, penggunaan bahasa ini harus kita atur gitu. Yang kadang-kadang tidak ya namanya tidak disensor ya. Kalau dulu kan kalau kita mau tayang saja di TVRI atau TV-TV swasta harus ditanya ini mau bicara tentang apa. Sekarang dengan leluasa, dengan liberalisasi seperti itu, nah kuncinya ada di masyarakat kita, dan harus pemerintah melakukan pencerdasan terhadap bagaimana bermedia sosial dengan baik. Baik Pak, sepertinya saya setuju sekali bagaimana semua masyarakat itu bisa menjadi pengguna yang cerdas dalam menggunakan badan elektronik seperti itu Pak ya, supaya kedepannya bisa menjadi persaingan yang sehat untuk mencapai pemilu 2024 Pak ya. Mungkin untuk terakhir ini, pertanyaan terakhir, adakah dari Bapak untuk closing statement, untuk mungkin harapan kedepannya untuk bagaimana masyarakat bisa menjadi pengguna yang cerdas untuk elektronik dan juga informasi kedepannya? Pertama, saya kira KPU harus bisa KPU pusat maupun KPU daerah harus kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran termasuk TVRI gitu dalam melakukan sosialisasi bagaimana cerdas menghadapi informasi-informasi politik dalam menghadapi kampanye gitu. Yang kedua, pemerintah juga harus tegas dan mengambil kebijakan apa yang dimaksud dengan buzzer-buzzer yang bisa menimbulkan konflik yang terjadi di antara para kandidat maupun yang ketiga. Yang terakhir ini, ya kita tidak henti-hentinya melalui Kominfo melakukan iklan, kemudian sosialisasi dengan beberapa cara, sehingga bagaimana kita cerdas memahami informasi politik yang disampaikan oleh para kontestan maupun kepada juru kampanye maupun orang-orang yang akan berminat terjun di pilpres maupun di pilkada, sehingga bisa memilah informasi yang sejernihnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Hasrullah atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih.